Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي واغفر لنا يا ربي هيئ لنا من أمرنا رشدا واجعل معونتك الحسنى لنا مددا يا ربي واغفر لنا ولا تكلنا إلى تدبير أنفسنا فالنفس تعجز عن إصلاح ما فسد يا ربي واغفر لنا أنت العليم وقد وجهت يا أملي إلى رجائك وجها سائلا ويدا يا رب واغفر لنا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الفاتحة بنية القبول تمام كل سلم مأمول وإلى هدية الرسول حبيب الأكرم سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ذريته ولبيته وقرابته أجمعين وبجاه سلطان الأولياء الشيخ عبد القادر الجيلاني قدس الله سره وبجاه مصنف هذا الكتاب الحبيب عبد الله بن علي الحداد وجميع صوره وفراه وذوي الحقوق عليهم أجمعين وبجاه جميع أساتذتنا ومعلمين ومشايخنا خصوصا شيخنا كهجي معلم شافي هذامي كهجي سيفي النمسر كهجي سبيل الرشاد كهجي مرشيدي كهجي اسكندر كهجي أحمد معروف كهجي صفوان النظامي كهجي أحمد معروف كهجي بنيامين محمد بن هجي محمد أن الله تعالى يغفر لهم ويرحمهم وآفهم واعف عنهم وبنية أن الله تعالى يفتح لنا فتوح العارفين ويفقهنا في الدين ويرزقنا كمال الإخلاص واليقين ويرزقنا علما نافعا ورزقنا فهم النبيين ورزقنا حسن الخاتمة ورزقنا رزقا واسعا حلالا طيبا مباركا ورزقنا من حيث لا نحتسب ببركة هذا المجلس. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi aujaba alaina bitta'allumi wa ta'lim wa nahana 'anit tahawuni was-sa'im wassalatu wassalamu ala nabiyil karim sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa junudihi wa ansarihi min yaumina hadha ila yaumin azim. Amma ba'du. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri
wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadratul mukarramin wal mukarramat minal mu'minin wal mu'minat, as'adakumullah. Yang saya hormati segenap para pengurus Masjid Al-Barakah, segenap para pecinta ilmu Allah, pecinta syariat Allah, yang mudah-mudahan kita berharap kita termasuk orang yang selalu mendapatkan nur taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita berharap kita semakin tua semakin rajin menjalankan syariat, semakin tua semakin istiqomah, dan akhirnya semakin tua semakin dekat dengan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, dengan izin kudrah iradah Allah Subhanahu wa ta'ala, kembali kita bermuajahah pada kesempatan pagi hari ini. Yang pertama kita niat silaturahim, yang kedua kita niat thalabul ilmi, yang ketiga kita niat makmurkan masjid, yang keempat kita niat syiar agama, dan sekaligus kita niat iktikaf. Nawainal i'tikafa ma dumna fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Selama ada di masjid ini sekaligus kita niat i'tikaf sunnah karena Allah ta'ala. Mudah-mudahan dengan segala niat baik kita semua menjadi sabab apa yang menjadi dosa-dosa kita Allah ampunin, apa yang menjadi aib kita Allah tutupin, dan apa yang menjadi urusan kita semua dimudahin, diberkahin Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wa muslimat rahimakumullah. Pada kesempatan pagi hari ini saya akan menyampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan tanbihat. Artinya kita sebagai orang yang beriman dalam menyikapi apa yang menjadi takdir Allah itu, bagaimanapun kondisi yang kira-kira menurut kasat mata kita sebagai hamba Allah yang doif, enggak enak, tapi tetap kita itu harus bisa berusaha untuk berhusnuzon ame Allah. Enggak boleh kita suudzon, walaupun kelihatannya itu emang enggak enak, walaupun kelihatannya itu emang jelek. Tapi kalau udah bicara soal keimanan, walaupun itu jelek, kita harus tetap berhusnuzon. Makanya kalau dalam bahasa takdir mah, seperti yang kita tahu dalam rukun iman, kita suruh beriman salah satunya pada bagian akhir, amanna bil qadari khairihi wa syarrihi minallah. Kita tetap kudu beriman dengan takdir baik buruk itu dari Allah. Kata-kata baik dan buruk kalau dalam bahasa tauhid ya itu tetap minallah. Dan kalau kita bicara soal semua minallah, pasti ada kebaikan dan perbaikan yang di dalam, walaupun kita enggak ngeh karena kita mandangnya buruknya, itu yang susah. Makanya kalau makom para nabi, sahabat, makom-makom para wali, orang soleh, kalau udah bicara takdir, kalau kata beliau-beliau, takdir Allah tuh kagak ada yang buruk, baik semua.
Jadi beliau nggak mau bilang kami beriman kepada takdir baik dan buruk, nggak mau. Artinya apa? Saking beliau berhusnuzonnya sama Allah, jadi kata buruk nggak mau. Tapi karena secara umum ya kata baik dan buruk tetap ada. Tapi ketika jatuh kepada makom orang soleh, makomnya para wali, makomnya para amilin, maka ketika ngomong buruk, kalau kata orang Betawi, dia kagak tegel ngomongnya. Buruk kan dari Allah gitu. Maka ketika kita bicara buruk, kalau sudah dari Allah pasti ada maksud yang lain yang Allah maksud, walaupun kelihatannya nggak enak. Maka secara umum ketika kita bicara soal takdir buruk, kita kagak ada yang mau. Kita nggak ada yang mau. Takdir buruk kita nggak ada yang mau. Apa aja kayak kecelakaan, musibah, penyakit, ekonomi hancur-hancuran. Wah itu kita nggak ada yang mau tuh. Kita nggak ada yang mau. Makanya dalam doa kunut yang terakhir apa yang kita minta? Waqina syarra ma qadait. Allahumma hdini fiman hadait. Al jamaah Allahumma hdina fiman hadait wa afina fiman afait wa tawallana fiman tawallait wa barik lana fima a'tait. Bagian akhir wa qina syarra ma qadait. Allahumma hdini fiman hadait. Ya Allah, kasih petunjuk aku dong sebagaimana orang yang Engkau telah kasih petunjuk. Allahumma hdini fiman hadait wa afini fiman afait. Ya Allah, sejahterakan aku dong sebagaimana orang yang Engkau telah sejahterakan. Wa tawallani fiman tawallait. Ya Allah, tuntun aku dong sebagaimana orang-orang yang Engkau telah tuntun. Wa barik li fima atait. Ya Allah, berkahin dong apa-apa yang sudah Engkau berikan kepada aku. Yang kelima, waqini syarra ma qadait. Waqini itu wajannibni, jauhin aku dari apa? Syarra, buruk, ma qadait, apa-apa yang menjadi ketentuanmu. Jadi yang buruk waqini, jauhin dari aku. Aku nggak mau. Makanya sebagian ulama ahli fikih boleh kita ngebalikin kedua tangan kita begitu kata-kata waqini syarra ma qadait. Boleh tuh. Allahumma hdina fiman hadait wa afina fiman afait wa tawallana fiman tawallait wa barik lana fima atait wa qina syarra ma qadait. Saking ogahnya begini. Karena yang namanya orang doa itu kiblat telapak tangan ngadep ke langit. Begini. Maka begitu doa tolak bala termasuk waqina syarra ma qadait, baliknya begini. Ada orang kalau doa begini, nespion ini mana? Begini, telapak tangan kiblatnya doa. Makanya kalau dalam bahasa kiblat kan kalau kata ulama masing-masing punya standarnya. Kalau telapak tangan dalam doa itu telapak tangan ngadepnya kiblatnya langit. Kalau dalam sholat Ka'bah misalnya kiblat sono, itu yang menjadi standar pusat yang ngadep kiblat dada. Kalau kita lagi tawaf yang ngadep kiblat pundak sebelah kiri. Selama tawaf 7 putaran ini nggak boleh berubah nih, kudu ngadep ke Ka'bah. Jadi bukan muka, bukan dada ini. Tapi kalau lagi sholat dada, bukan muka. Makanya ketika orang lagi sholat ngelirik-ngelirik, bahkan dia nengok nggak batal, cuman makruh, cuman nggak batal.
Makanya dianjurin sama ulama fikih, begitu kita lagi nengok, terakhir ngucapin salam, assalamualaikum warahmatullah. Kalau sholat sendiri yang kita lihat pundak kita sendiri, assalamualaikum warahmatullah. Kalau kita sholat jamaah ngelihat pundak sebelah tetangga kita, assalamualaikum. Jangan pundak sop ketiga dilihat, nah itu jadi berubah tuh dadanya, batal walaupun udah terakhir. Nah itu namanya masing-masing sentral dalam hal-hal tertentu, itu pusat kiblatnya beda-beda tuh yang menjadi standar ukurannya. Nah kembali kepada pokok persoalan, jadi ketika kita waqina syarra ma qadait, sebagian ulama fikih boleh tuh ngebalik begini nih, saking ogahnya moh waktu kita embung ame yang jelek-jelek ogah-ogah. Cuman kalau kata ulama tasawuf, begitu kita ogah bukan karena kita nggak yakin itu nggak ada manfaatnya, itu keburukan, takut iman kita belum kuat gitu. Jadi iktikadnya begitu tuh, kita ngebalikin tangannya bukan kita nggak yakin ketika yang buruk-buruk itu tertimpa kepada kita, bukan kagak ada manfaatnya, cuman takut iman kita kagak kuat gitu. Dalam hal yang buruk apa aja, berkaitan apa aja. Cuman kalau kata bahasa Rasulullah, umatku yang banyak enggak kuat itu dua. Yang pertama urusan al-faqru, yang kedua al-alamu. Al-faqru kefakiran alias ekonomi, yang kedua al-alamu penyakit. Kalau udah ditimpa dua nih salah satunya, yang tadinya rajin ibadah kadang-kadang mulai ngepot. Ketimpa ekonomi, utang banyak, banyak, waduh, udah mulai doyong dah tuh, udah mulai kagak mood sama ibadah. Bahkan ada orang sih yang pakai ngambekin ibadah, cuman gara-gara diuji ekonominya, enggak sholat duha lagi pak, enggak dah, percuma, utang gue banyak-banyak juga. Tuh sholat duha berhenti gara-gara katanya utangnya banyak. Leduhanya diambekin, nggak baca waqiah lagi. Biasa rajin baca waqiah, percuma lah, warung gua kagak laku-laku, katanya baca waqiah warung laku. Waqiah yang diambekin. Nah itu yang salah tuh. Makanya ketika kita ngebalikin tangan atau dalam doa tolak bala aja apa itu, bukan kita nggak percaya ada manfaatnya. Allahumma idfa'annal bala wal waba, itu sunnah kan tuh kita balik telapak tangannya. Doa kunut nazilah yang berkaitan keburukan boleh kita balik. Cuman ketika kita balikin, i'tiqad kita, niat kita, bukan kita nggak percaya itu ada manfaatnya, ada hikmah yang tersirat, cuman takut iman kita kagak kuat gitu. Makanya ada beberapa contoh, salah satunya contoh yang dalam kitab Nasoyul Ibad, yang orang kagak boleh ada alasan. Itu Allah udah kasih contoh kepada nabi-nabi. Satu riwayat, jadi ada orang malas ibadah, punya alasan, alasannya ada aja gitu, dan itu alasan yang biasa dilakuin sama orang sekarang, alasan-alasan itu. Yang pertama, ada kelompok yang ditanya, lu ngapa nggak rajin ibadah? Nanti di yaumil kiamat ditanya, Allah tanya, lu ngapa kagak sembahyang dulu, lu ngapa kagak ibadah? Alasannya dia bilang, nahnu minal aghnia, kami orang kaya, kami capek ngurusin perusahaan ngurusin anu. Allah cuman bilang, no, hambaku yang namanya Sulaiman bin Daud, dia kaya, bahkan super kaya, dia mah bujangan kaya, punya bini kaya,
Duren ketemu duren tuh. Tapi kata Allah lam yatrukil ibadah, dia belum pernah ninggalin ibadah. Tuh nggak ada alasan. Ada lagi yang kedua ditanya, lu ngapa kagak ibadah dulu di dunia? Ini kata kelompok yang kedua, ya Allah, dulu saya kan di dunia kuli, saya diperintah mulu sama majikan, juragan, tokeh, tuan. Saya kagak sempet ibadah. Alasannya dia kuli. Antara alasannya kuli, lumayan aku kuli. Allah jawab lagi, no, hambaku yang namanya Yusuf, Nabi Yusuf, kata Allah itu kuli tuh, abdun tahta aziz Misra, kata Allah, dia seorang budak kuli, bahkan bukan cuman di kantoran, dia di bawah kerajaan Mesir yang gede, nggak ada kenal waktu istirahat. Tapi sekalipun dia kuli, lam yatrukil ibadah, dia belum pernah ninggalin ibadah. Ada lagi kelompok ketiga, ditanya sama Allah, lo dulu ngapa nggak ibadah di dunia? Alasan ketiga, kelompok ketiga apa? Nahnu minal mardo, ya Allah, kami ini orang penyakitan, nantar sakit. Jadi alasannya sakit. Allah jawab lagi, no, hambaku yang namanya Ayub, dia sakit, bahkan mardon syadidan, sakitnya parah. Tapi biar kata sakitnya parah, lam yatrukil ibadah, dia belum pernah ninggalin ibadah. Ada lagi kelompok yang keempat ditanya, lu dulu di dunia ngapa kagak ibadah? Itu kelompok yang terakhir ngomong lagi, ya Allah, dulu saya miskin, saya orang kagak punya, tetangga saya mah enak, kemana aja punya motor enak, nyampe duitnya banyak kayak tisu, dicabut ada lagi. Saya kagak punya duit, orang susah, alasannya orang miskin, katanya orang fakir. Allah ngomong lagi, no, lo lihat hambaku yang namanya Isa, Nabi Isa, afquru man fil ardi, kata Allah, orang termiskin di dunia. Ini bukan cacahan Dika nih, termiskin di dunia. Itu yang terfakir di dunia, termiskin di dunia bayangin, bukan di kecamatan, bukan serwe, sedunia yang paling fakir tuh Nabi Isa. Laisa lahu malun, laisa malu baitun, walaisa lahu zaujatun, dia nggak punya banda, nggak punya baju, nggak punya bini. Itu tuh orang miskin tuh Nabi Isa. Jadi semua alasan pada mentah semua tuh. Nah ini kan takdir buruk semua tuh rata-rata. Cuman yang satu doang yang enak, orang kaya. Yang tiga nih, kuli, penyakitan, miskin. Nah ini ujian ini nih yang bikin melintir orang. Walaupun ada juga kebalikannya. Dulu dia jauh banget dari masjid, begitu udah kagak punya duit baru udah ke masjid mulu. Allah, rajin banget zikirnya, Allah, tega ya Allah, tega. Ntar punya duit dikit aja ngilang, ngayap mulu. Nah itu namanya kekayaannya jadi ujian. Nah jadi itulah kenapa dunia itu kata Rasulullah disebut ad-dunya darul imtihan. Adapun dunia itu merupakan darul imtihan, tempatnya ujian. Emang dunia emang ujian mulu gitu. Ntar liburannya ntar. Jadi kita masih ujian mulu, semester testing, semester ujian, UAS. Terus ujian mulu selama ada di dunia. Walaupun kelihatannya enak, tetap itu ujian. Dalam ayat Quran disebutin wa nablukum bisyarri wal khairi fitnatan, wa nablukum, dan aku uji kalian, bisyarri dengan sesuatu yang buruk, wal khairi dan sesuatu yang baik,
fitnatan, dua-duanya jadi fitnah. Kaya fitnah, miskin fitnah. Jadi pejabat fitnah, jadi rakyat fitnah. Jadi orang kaya fitnah, jadi orang miskin fitnah. Syarri fitnah, khairun fitnah. Dalam ayat yang lain Allah bunyinya wa nablukum wa balawnahum bil hasanati wasayyi'at, dan aku uji mereka dengan sesuatu yang baik dan buruk. Nah, ini nih kita sebagai orang yang udah rajin ke masjid, udah rajin ke mushola, udah rajin ngaji. Nah, undakan-undakan kayak begini nih kita udah mesti klik gitu. Berarti kalau udah mulai klik, ya ketika dapat keburukan mungkin ngegerutuan boleh, cuman jangan lama-lama, langsung inget gitu. Karena ketika ada orang dapat keburukan dia langsung terima baik, itu model sekarang melangkah banget. Ya pasti uring-uringan dulu. Lo kan susah. Saya contohin, saya waktu ingat banget lagi hilang motor. Kan itu musibah tuh. Habis ngisi kuliah subuh di Jagakarsa, saya pulang lewat Limo tuh, motor Vario. Saya masjid pas pulang sono sarapan di sono di masjid, pokoknya waktu itu inget makannya lontong sayur. Saya mules sekali. Begitu saya tahan-tahan, begitu sampai masjid Gandul tuh yang pinggir jalan juga, saya ketahan juga, akhirnya saya numpang berhenti lagi, belok lagi di situ di masjid. Kan dia ada kamar mandi di luar tuh, nggak pakai masuk ke dalam masjid, ada. Saya naruh di situ. Walaupun sampai dalam saya nggak jadi BAB, cuman pipis doangan, nggak BAB, cuman mules doangan. Saya keluar lagi, paling di dalam nggak ada 5 menit, keluar lagi motor nggak ada. Itu hati langsung nguring-nguringan tuh, waduh brengsek tuh. Itu tuh yang dimaksud itu tuh, waduh kacau mana nih brengsek, waduh. Jadi begitu blek nggak bisa tuh langsung inget tikot yang kayak tadi kagak bisa, kagak dapet orang model kita. Waduh, habis gitu uring-uring, waduh kacau nih, waduh, berangsat kita keblangsakan. Mestinya kan kalau pangkat orang yang bener, begitu dapat musibah udah langsung buru-buru doa. Balik kalau musibah, innalillahi wa inna ilaihi rajiun gitu. Karena itu bukan buat orang meninggal doang. Kan dulu Rasulullah lagi ngobrol, tahu-tahu ada Sayyidatina Aisyah, tahu-tahu Rasulullah nyebut innalillahi. Kata saya, siapa yang meninggal? Enggak, lagi baca enak-enak, lampu mati gitu. Kata Rasulullah, apapun yang bikin kecewa orang Islam itu namanya kita sunnah baca innalillah. Apa aja yang bikin kita kecewa? Bapak pulang kerja, begitu pulang kerja lapar, begitu ke ruang makan angkat pendaringan zong, jangan pakai ngomel, langsung innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Bini nanya ngapa, lu tewas. Nah itu hati kita kecewa tuh. Lo pulang kerja kagak ada apa-apa, kita bayangan udah makan enak, begitu buka pendaringan gak ada apa-apa. Nah itu musibah, kita baca innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu sudah tuh. Nah mestinya langsung buru-buru innalillahi rajiun. Abis baca innalillahi wa inna rajiun, sunnah yang kedua suruh baca apaan? Yang diijazahin sama Rasul. Allahumma ajurni fi musibati wa akhluf li khairan minha. Allahumma ajurni fi musibati, ya Allah kasih pahala dong ya Allah atas musibah yang saya terima. Wa akhluf li khairan minha, gantiin dong ya Allah yang lebih baik. Kudunya begitu. Mestinya tuh saya keluar dari kamar mandi nggak ada, langsung innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Allahumma ajurni fi musibati wa akhluf li khairan minha. Kudunya begitu kalau orang soleh. Ini saya sempat uring-uringan dulu. Lah sepaket motor hilang.
helm diambil, berkat diambil, jaketnya diambil. Itu di dalam KTP, dompet, SIM ada di situ semua. Plus berkat ame amplopnya ada di sini. Sepaket udah tuh. Itu kayaknya tuh maling langsung jadi ustadz pulang tuh. Itu bisa semua-muanya. Isi kagak ada apa-apaan, saya bingung pulang mau ngapain. Lah handphone hilang ada di jaket, helm sampai dibawa juga. Mau kita berkat tinggalin kayak taruh teras masjid. Kan ada amplopnya saya jadi bisa pulang. Mana kagak buat duit recehan. Waduh, bagaimana kagak ngegerutuan tuh saya tuh. Waduh, saya sempat kelimpungan. Begitu dapat setengah jam baru ingat sama doa tadi itu. Allahumma ajurni. Paling kata malaikat telat. Begitu. Udah lama baru sampai saya nanya ke warung saya bengong aja begini. Ya Allah, kok hilang ya? Ngalamin juga hilang motor. Mana mau kuliah subuh, gitu, gerutuan. Baru doa yang tadi baru inget tuh. Allahumma ajurni fi musibati wa akhluf li khair. Ya Allah, kasih pahala dong atas musibah yang saya terima dan ganti yang lebih baik ya Allah. Mungkin karena doanya telat, yang hilang vario. Dapat 3 bulan saya lagi ngaji di Villa Pertiwi, ada orang yang ngasih Supra, kan turun derajat. Kudunya wakhluf li khairan minha, gantiin yang lebih baik ya Allah. Mestinya vario hilang ya gantinya NMAX. Mungkin mungkin doanya telat kali, setengah jam kemudian baru telat, baru doa. Ya tetap ada yang gantiin saya 2 bulan lagi. Pas lagi ngaji di daerah Villa Pertiwi, itu ada ibu-ibu. Ya itu tuh pas lagi saya cerita begitu, akhirnya dikasih itu motor yang saya pakai itu yang putih Supra tuh. Nah itu ganti vario, cuman turun derajat kan dari vario masa ke Supra. Mestinya khairan minha, ganti yang lebih baik, mestinya PCX mestinya. Nah itu tuh, jadi ketika kita lagi dapat musibah, bohong aja kalau orang tuh hati nggak ngelawan. Makanya kudu kenapa ada sifat sabar itu ya di situ. Makanya kalau katanya sabar susah tuh begitu tuh. As-sabru nisful iman, makanya kata Rasul sabar itu setengah dari iman yang kita punya. Nah jadi usikum wa nafsi wa iyaya bitaqwallah. Ini yang inti saya omongin ya. Sebenarnya poin intinya nih salah satunya urusan penyakit gitu. Jadi bagaimana penyakit itu menjadi kebaikan. Artinya kalaupun kita kedatangan sesuatu yang nggak enak yang berkaitan penyakit, nah penyakit itu biar jadi kebaikan buat kita. Walaupun nggak enak, kan rata-rata orang ada aja penyakitnya kelihatan aja sehat, toto banyak aja yang dirasa, kelihatannya gagah, begitu dia curhat banyak juga. Makanya kalau orang ngaji banyak kan. Apalagi yang ibu-ibu tuh suka kedengeran. Saya kan ngajar ngaji di beberapa ibu banyak tuh. Ada aja tuh kedengeran ke kuping. Begitu ngaji jadi ngakur-ngakurin penyakit sampai ke tempat taklim. Jadi penyakitnya banyak. Nah kita sebagai orang ngaji, nah penyakit itu biar jadi manfaat baik buat kita gitu. Baik yang ringan kek, yang berat kek. Nah itu bisa kejadian. Apalagi Rasul pernah bilang huma yaumin walailatin kafaratu sanatin. Meriang sehari semalam jadi tebusan dosa 1 tahun. Bayangin tuh meriang semalaman. Huma yaumin walailatin. Huma tuh panas dingin. Kalau kata kita meriang. Meriang sehari semalam tebusan dosa 1 tahun. Jadi kalau kita lagi meriang jangan buru-buru berobat, antebin aja dulu. Udah meriang setahun rontok dosa kan lumayan. Iya dah minum obat, ntar dulu dah. Dapat 2 hari, 2 tahun rontok dosa. Jadi jangan buru-buru berobat, paling tewas. Nah itu saking kita husnuzonnya tuh. Itu nah penyakit tuh. Nah yang dianjurkan biar penyakit itu mau manfaat ini nih salah satunya yang saya mau baca. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Mu'allif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fi daraihi amin ya rabbal alamin.
Wa yambaghi lil maridi, apa yang dianjurkan biar sakit itu akhirnya menjadi kebaikan. Kan kalau orang meninggal malah sunnahnya sakit dulu, walaupun ringan, sunnahnya sakit karena itu sebagai khobar, muqaddimah. Jadi Rasul pernah doa, Allahumma inni a'udzubika min mautil fuja'ah. Ya Allah, lindungi aku dari kematian ngedadak. Gak enak matinya ngedadak, walaupun sakitnya ringan, timbang sakit-sakit pala itu sakit juga, atau sakit perut sakit tak meninggal. Nah sakit itu muqaddimatul maut, jangan sampai kita meninggal nggak ada muqaddimahnya gitu. Nah apa yang dianjurkan biar sakit itu jadi manfaat atau kebaikannya, wayam bagi dan seyogianya lil maridi, bagi orang yang sakit, ayah tariza, hendaklah menghindari, minan najasati, dari najis-najis, antusibahu, yang menimpanya, fi badanihi, di badannya, au fi thiyabihi, atau di bajunya, fatamna'uhu minas sholati, maka nanti akan tercegah dari sholat. Jadi intinya yang pertama, kalau kita lagi sakit, apalagi kalau udah rebaan aja, apalagi kalau udah di rumah sakit. Nah kita kalau lagi sakit, salah satunya dianjurin ayah tarizah minan najasat, najis jangan sampai ketempelan tuh. Kita jangan sampai ketempelan najis, khususnya yang ainiyah, yang kelihatan. Kan sifat najis 3 tuh, baunya, rasanya, ame warnanya. Itu 3 itu kita ngeh aja, buru-buru ilangin, buru-buru ganti, buru-buru bersihin. Nah itu ketika kita sakit jangan sampai kita ketempelan najis, itu kita hindari tuh. Nah ini salah satu yang pertama yang dianjurkan. Ini biasanya hal kayak begini nih kalau dalam kitab yang lain itu butuh kerjasama, bukan cuman yang sakitnya doangan, yang jagain. Pasti dong rata-rata yang jagain itu orang yang sayang sama sakit. Maka ketika dia sayang sama yang sakit, nah maka dia yang kudu kerjain. Oh kelihatan najisnya, bu ganti. Nah itu salah satu yang dianjurkan. Salah satunya kenapa? Itu biar malaikat ngedeketin orang yang sakit, nggak ada najisnya. Kalau makomnya orang sehat kayak kita nih, kenapa sunnah akhirnya kita suruh dawamul wudu? Karena hadas. Kalau orang sakit, yang penting kalaupun dia gak punya wudu, tapi najis kagak ada. Kan ada najis, ada hadas. Najis itu najis, hadas itu kotoran, tapi kotoran yang tidak terlihat. Tapi kalau malaikat ngelihat hadas itu kayak kotoran. Kita nih udah rapi mandi, udah rapi dandan, udah bercakap, udah wangi, kita nggak punya wudu. Ngelihat kita, orang ngelihat kita kayak rapi, klimis, wangi, tapi kita nggak punya wudu, tetap aja malaikat ngelihat spiteng tuh. Kita dikata kotoran, itu hadas. Makanya sunnah kita suruh dawamul wudu, batal wudu lagi. Nah tahadus binik mah udah 3 tahun dan 2 tahun. Saya lagi salah satunya ngamalin itu tuh, batal wudu. Lagi ngapain aja, lagi di luar kayak lagi di mana kayak lagi di jalan kayak itu berusaha selalu wudu. Nah itu sunnah kalau kita yang sehat tuh. Tapi kalau yang sakit minimal jangan ketempelan najis. Jangan kata yang sakit, yang mati lagi. Coba kalau dalam fikih kan tajhizul janazah, ngurusin jenazah 4.
mandiin, ngafanin, nyolatin, nguburin, tajhizul janazah. Tapi di antara beberapa kitab fikih dari yang 4 ini nih, yang pertama fayu'ajjilul ghuslu, disegerakan, mandi disegerakan. Artinya apa? Toh mayit udah suci. Jadi bukan cuman kita lagi dalam keadaan sehat kita punya wudhu sunnah, bukan cuman kita sakit hindari najis, sampai lagi udah kita mati dari tajhizul janazah yang 4, yang pertama yang kudu dipercepat. Makanya di kampung Kupu saya udah kampanyain tuh jauh-jauh hari dari dulu, dan sekarang alhamdulillah udah mulai biasa. Walaupun meninggalnya jam 7 malam, walaupun meninggalnya maghrib, walaupun mau dikuburnya besok, tapi mandiin tuh hari udah langsung. Meninggalnya jam 10 malam, nguburnya besok, mandiin tuh malam. Nah itu sunnah tuh, dipercepat, fayu ajilu. Kenapa emang? Biar mayit suci. Jadi ada mayit dibegadangin, dibacain hatamin Quran, dibacain Quran, tapi mayitnya masih najis, sayang-sayang. Mendingan gak usah dihatamin Quran, tapi suci, malaikat yang ngedeketin. Gitu. Syukur-syukur dua-duanya udah suci, dihatamin Quran, diajiin, ditahlilin, lebih cakep. Nah itu sunnahnya tuh. Dulu di Kupu tuh enggak lazim, cuman sekarang alhamdulillah udah lazim. Ambilnya udah ikut ngaji, jadi enak. Jadi kan itu bagian tugas amanah. Disamperin jam berapa kek, ya udah mandiin. Jangan akhirnya mayit difitnah. Padahal dia yang ogah, dia yang malas. Mil, ke rumah dong, ada yang meninggal dong. Jangan sekarang. Ada yang malas. Kesian mayit kedinginan, mayit kedinginan. Ya masak airnya kalau kedinginan. Padahal dia yang ogah malas. Ini kan fitnah mayit tuh, mayit difitnah. Jangan. Lah kalau emang udah tugas disamperin jam berapa aja mandiin, itu sunnah. Gitu. Kayak di daerah kampung saya di Tenabang Karetengsin, udah lazim tuh. Orang meninggal jam berapa kayak mandi malam itu juga. Walaupun kadang-kadang yang ngafaninnya belum ada yang bisa. Walaupun kain kafannya belum ketemu, kan enggak jadi syarat kudu sepaket. Habis mandiin langsung kafanin, enggak. Andai kata baru cuman mandiin, udah asal tutupin aja dulu. Ntar kain kafannya nemu baru besok pagi, karena belum ada sekarang, belum ada yang jualan, tutup, yang enggak ada. Ya udah besok pagi. Kan enggak jadi syarat sepaket mandi langsung kafanin. Gitu. Syukur-syukur langsung kafanin, tapi nggak jadi sepaket langsung. Yang penting mandiin aja dulu. Itu kejadian tuh di ibu saya tuh, meninggal jam 10 malam. Itu setengah 11 kita langsung mandiin. Bahkan waktu emak saya meninggal, RT tahu emang udah lazim di kampung situ. Waktu itu dipanggilin amilnya, ternyata amilnya lagi dirawat di AL, di rumah sakit. Amilnya ya kagak ada, padahal dia biasa mandiin walaupun malam juga. Akhirnya ya udah kita mandiin. MPRT nanya, Ustadz mau mandiin sekarang ya? Iya teh. Lalu anak-anak lagi mengambilin tempat mandi dulu di musola. Saya bilang nggak usah teh, saya punya saudara banyak, saya suruh pangku aja. Akhirnya empok pertama udah meninggal, kedua, ketiga, keempat, itu saya suruh baris di bangku, saya pangku emak saya teh. Nah saya cuma tuntunnya nyuguyurin. Nah itu lebih berasa, pelajaran buat yang hidupnya lebih berasa. Nah itu sudah tuh dipercepat dimandiin, walaupun malam waktu itu kita mandiin malam. Nah itu kain kafannya nggak ada. Akhirnya besok baru kafanin jam 4 karena baru ketemu orang dapat kain kafan keempat. Udah kita langsung kafanin. Dan yang kedua, kalau udah suci begitu, andai kata ada orang takziah ngelawat,
nanya kalau orang ngerti udah suci belum nih? Iya, pasti langsung disolatin sama dia. Jadi bisa langsung disolatin. Malam-malam itu juga di ngelawat, disolatin langsung. Andai kata dia besok kagak bisa, dinyolatin duluan malam gitu. Nah, jadi kembali lagi kepada pokok persoalan, orang sakit ketika lagi sakit, kita kalau lagi sakit, ketika ada najis yang kelihatan tertimpa di badan badan antusibahu fi badanihi au fi thiyabihi, atau di bajunya, buru-buru kita minta ganti nih udah kena najis, ganti nih udah kena najis gitu. Tapi kalau misalnya kayak orang prostat itu kan suka kantong kemihnya di bawah-bawah tuh, suka di kateter. Nah itu kalau kata ahli fikih itu bukan bawa najis, itu dihitung kayak kantong kemih. Padahal tuh air kencingnya itu nggak bawa najis tuh dihukumin. Makanya sholat ketika bawa itu tetap aja sholat. Jadi ketika di kateter begitu tuh, nah itu dihukumkan kayak kantong kemih, seakan-akan itu kayak dalam kantong kemih dalam perutnya. Tapi kalau najis yang kelihatan kena air kencing, kena kotoran, nah itu buru-buru ilangin. Itu sunnah tuh orang sakit. Nanti ada manfaatnya, berasa bahwa itu manfaatnya kita hindari najis kotoran. Kemudian yang berikutnya, wal yahdhar kullal hadri min tarkis sholati, wal yahdhar, dan waspadalah, kullal hadri, dengan sebenar-benarnya waspada, min tarkis sholah, dari meninggalkan sholat, wa yusolli, dan dia sholat, hasba halihi, sesuai keadaannya, qa'idan, baik halnya itu duduk, au muttaji'an, atau halnya dia tidur miring, au kaifa amkanahu, atau bagaimana yang dia bisa memungkinkan, wala yukhtimu amaluhu, dan jangan menutup amalnya, bil idoati li imadiddin, untuk menyia-nyiakan, meremehkan tiang agama, alladzi huwa sholat, ya ini adalah sholat. Jadi ketika kita lagi sakit, itu namanya sholat, jangan sampai kita tinggalin. Wal yahdar kullal hadri, bahasanya Ki Musannif, waspadalah, begitu kira-kira kalau kata Bang Napi. Jadi kita suruh jangan sampai ninggalin sholat, jangan tarkis sholat. Jadi kita sakit, maka kalau dalam kitab fikih kan, madama akluhu fihi, selama akalnya masih kerja, itu sholat tetap wajib, walaupun kelihatannya sakitnya parah. Patokan standarnya apa? Akal masih ada kerja, dia masih yu'arifu man indahu, dia masih ngehin siapa yang ada di sekitarnya. Nih cucunya, nih anaknya, nih pamannya, nih ponakannya masih ngeh. Tapi kalau udah nggak kerja tuh, udah nggak ngehin tuh, baru tuh itu tanda udah gugur gak sholat nih, boleh tuh. Akar udah gak kerja. Kenal siapa aja. Ada lagi mayu arifuma, dia masih mengenalkan sesuatu, dia masih kenal. Kalau bahasa orang dulu masih kenal duit. Kan kadang-kadang ada orang begitu lagi nengokin, kita nengokin, ada orang sakit, kita suruh, udah jam 2:30 nih, udah sembahyang zuhur belum? Aduh, saya kagak kuat udunya. Udah kayaknya Allah juga ngerti kali gue lagi sakit begini. Jadi kayak ngeluh banget. Tapi begitu duit aja, habis yang nengokin pulang, pakai nanyain sama bininya, tadi si Anu ngamplopin berapa duit. Begitu duit pakai nanyain, disuruh sholat kata sakit bu hangat. Nah itu namanya madama aqlu fihi, akalnya masih kerja, itu mah kudu sholat. Jangan sampai enggak sholat tuh. Itu kan sholat kalau dalam hukum fikih diri wajib, tapi bagi yang mampu. Dia nggak mampu qaidan, duduk. Dia nggak mampu lagi muttajian tuh tidur miring, lambung kanan ditindiin. Enggak kuat juga mustaqian, celentang. Enggak bisa juga kalau bahasa di sini kaifa amkanahu. Kalau bahasa Inggrisnya sekarepmu. Wah itu baru dah tuh, skakster tuh.
Udah begitu dah. Jadi bagaimana kek? Kalau kata orang kulon, geus kumaha dia baik. Jadi udah sholat terserah kita bagaimana kek. Kita nyamannya nungging, ya udah sholat dalam posisi nungging, gitu. Jadi jangan alasan wala yukhtimu amaluhu bil idoah. Jangan kita akhiri akhir-akhir hidup kita itu dengan menyia-nyiakan sholat, naudzubillah. Kemudian bagian yang ketiga, wa yang bagi liman yahduruhu min ahlihi wa ashabihi ayyahutsuhu. Hendaknya yang hadir nih, yang nengokin, wa yang bagi dan sekiannya ayyahdur man yahduruhu, bagi orang yang datang min ahli, keluarganya, sahabatnya, ayyahutsuhu, hendaklah menganjurkan, mendorong ala dzalika, untuk melakukan hal itu, artinya sholat, wa yu'awinuhu, dan bantu, wa yudzakiruhu, dan ingetin. Makanya pahala nengokin orang sakit gede, salah satunya itu ketika kita jalanin tuh idkhulus surur, ngasih kesenangan, kegembiraan, kasih berita yang enak-enak. Yang kedua, ingetin urusan kewajibannya. Nah itu pahala nengokin orang sakit, salah satu gede tuh karena syaratnya salah satunya itu tuh. Nah jadi bukan yang sakit doang, kadang-kadang kan ini, makanya tadi saya bilang kudu kerjasama begitu tuh. Kadang-kadang kan ada yang sakit soleh, yang jagain kagak soleh. Yang sakit minta tolong wuduin mulu, karena yang jagain kagak soleh ngomongnya begini, kong udah dah, Allah juga ngerti kali, sembayang lagi, lagi sakit sembayang mulu. Kata yang jagainnya kagak soleh. Ada kebalikannya, yang jagain soleh, yang sakit dibrengsek. Kong udah mau maghrib, mbayang asar lu yuk, mbayang asar. Cerewet lu, gue lagi sakit lu harus mbayang mulu gitu. Nah itu kan kudu kerja sama tuh repot. Yang enak kalau yang jaga soleh, yang sakit soleh, enak tuh. Yang paling nggak enak itu salah satunya tuh, yang jagain sholatnya orang ngaji, nah yang anunya orang kagak doyan ngaji, wah habis dah. Akhirnya yang mati duluan yang jagain, orang galakan yang sakit. Nah itu tuh. Kemudian bagian 3, sebagian berikutnya sampai sini ini, wal yukthir min qauli la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ini berkaitan wiridan. Kalau lagi sakit, wal yukthir, dan perbanyaklah olehmu min qauli la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Suruh baca itu tuh tasbih Nabi Yunus. Kenapa? Faqat waroda, kata sungguh telah datang satu hadis, annaman qalah, siapa orang yang berkata itu, membaca itu arba'ina marotan 40 kali, wa mata, dan kemudian meninggal, min marodihi, dari sakitnya, dzalika mata syahidan, maka orang itu terhitung mati, mendapatkan pahala syahid. Nah itu salah satunya dianjurkan kalau lagi kita sakit, suruh banyakin baca la ilaha anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, la ilaha anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, dan seterusnya itu dianjurkan. Nah, ini masih banyak lagi, tapi intinya itu salah satu bagian hal-hal yang paling terpentingnya. Ketika kita sakit itu kita kepengen justru jadi membawa hikmah buat kita, maka itu yang menjadi syarat-syarat intinya yang perlu kita lakukan. Maka kita berharap mudah-mudahan apa yang menjadi sakit dalam diri kita semuanya ada hikmah dan manfaat buat kita semua, dan mudah-mudahan apa yang menjadi sakit dalam diri kita Allah kasih sabar yang luas, dan akhirnya pada doa bagian akhirnya mudah-mudahan Allah angkat penyakit kita. Itu kalau kata ahli tasawuf, doain orang sakit begitu. Jadi jangan minta diangkat sembuh yang pertama, kita minta dapat hikmah yang terbaik. Yang kedua, diluasin sabarnya, dikasih sabar yang cakep, sobron jamilan. Yang ketiga baru biar diangkat penyakitnya gitu. Walaupun boleh-boleh aja tertinggal, cuman dalam menyikapi tingkatan iman yang lebih bagus, ngedoain orang sakit begitu. Si anu lagi sakit ya kita doain, mudah-mudahan Allah kasih hikmah yang terbaik dalam penyakitnya, mudah-mudahan Allah luasin dalam sabarnya. Yang ketiga, mudah-mudahan Allah segera angkat penyakitnya. Begitu doainnya. Nah,
Mudah-mudahan begitu juga kita yang hadir pada kesempatan pagi hari ini, mudah-mudahan kita dijaga oleh Allah zahiran wa batinan, ajilan wa ajilan, dan akhirnya kita termasuk orang yang mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Wa'fu anna karim, wa'fu anna karim, wa'fu anna karim ya arhamar rahimin irhamna. Allahumma bi hurmati ma qara'na fi hadzal majlis, Allahumma bi barakati ma sami'na fi hadzal majlis, ighfir lana dhunubana, ustur lana uyubana, ikshif lana qurubana. Allahumma faqihna wa faqih ahlana wa faqih dhurriyyatina wa faqih man talabal ilma fi hadzal masjid al barakah bi ilmika wa hilmika wa hikmatika bi rahmatika ya arhamar rahimin, bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.